Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifah AM Idrus. Saat ini saya bertugas di Dinas Kesehatan Kota Palu, tepatnya di Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang pangan. Masalah utama keamanan pangan, yang pertama cemaran mikroba karena rendahnya kondisi higien dan sanitasi. Yang kedua cemaran kimia karena bahan baku yang sudah tercemar. Yang ketiga penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Yang keempat penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP melebihi batas maksimal yang diizinkan. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanannya. Pangan yang tidak tercemar bahaya adalah pangan yang tidak menyebabkan keracunan atau penyakit apabila dikonsumsi. Sumber cemaran pada setiap tahapan rantai produksi harus dikendalikan untuk mendapatkan pangan yang tidak tercemar bahaya. Cemaran fisik, benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, staples, potongan tubuh serangga, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, plastik, potongan kayu, logam, dan lain-lain. Benda-benda ini jika termakan dapat menyebabkan luka seperti gigi patah, melukai kerongkongan dan perut. Bahayanya karena dapat melukai dan atau menutup jalan napas dan pencernaan. Cemaran biologis atau mikroba. Cemaran biologis yang terdapat di pangan dapat berupa bakteri, kapang, kamir, parasit, virus, dan ganggang. Pertumbuhan mikroba ini bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia, bahkan kematian. Contoh sumber cemarannya air yang tercemar, debu, serangga, misalkan lalat dan kecoa, hewan pengerat seperti tikus, hewan peliharaan. Makanya di ruangan produksi sama sekali tidak boleh ada hewan peliharaan. Yang berikutnya peralatan kotor, tangan yang kotor, pangan mentah, dan sebagainya. Faktor-faktor yang membuat bakteri tumbuh yaitu pangan berprotein tinggi, kondisi hangat antara 40 derajat sampai 60 derajat Celcius, kadar air yang tinggi, tingkat keasaman, dan waktu penyimpanan. Bakteri-bakteri patogen pada cemaran mikrobiologis, yang pertama Salmonella sp, Vibrio cholera yang menyebabkan penyakit kolera, Escherichia coli yang menyebabkan penyakit diare, Clostridium botulinum, dan Staphylococcus aureus. Cemaran kimia. Cemaran kimia merupakan bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Cemaran kimia masuk ke dalam pangan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya. Pangan mungkin mengandung bahan kimia seperti pestisida, bahan pembersih, cat, logam berat, racun alami, BTP yang melebihi batas yang diizinkan, bahan berbahaya yang dilarang untuk dikonsumsi, misalnya formalin, boraks, dan pewarna tekstil, cemaran dari bahan kemasan atau migrasi. Sumber bahaya kimia. Yang pertama ada sumber alami. Contohnya HCN atau asam sianida pada singkong. Yang kedua asam jengkolat pada jengkol, dan racun tetrodotoksin pada ikan buntal. Cemaran logam berat seperti merkuri, timbal, arsen, kadmium, tembaga, seng, dan timah biasanya berasal dari air yang tercemar, dari alat masak atau pengemas yang mengandung logam berbahaya dan mengalami pengikisan permukaan,
dari pewarna tekstil, dan dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot kendaraan bermotor. Contoh penggunaan bahan tambahan atau BTP berlebih yaitu makanan jajanan anak sekolah dengan menggunakan pemanis buatan dan asam benzoat atau pengawet yang berlebihan. Bahan berbahaya yang sering digunakan dalam pangan. Yang pertama ada formalin. Kegunaan yang sesungguhnya sebagai anti busa pada industri plastik, sebagai pengawet mayat dan organ tubuh dan lain-lain. Namun disalahgunakan untuk mie basah, tahu, bakso, ikan dan lain-lain. Yang kedua ada boraks atau blank. Kegunaannya sebagai antiseptik dan pembunuh kuman di industri, sebagai pengawet kayu, pengusir kecoa, pembersih dan lain-lain. Namun disalahgunakan dalam bakso, cilok, lontong, otak-otak, kerupuk, mie basah, siomay, ketupat dan lain-lain. Yang ketiga ada pewarna tekstil. Pewarna tekstil ada dua yang biasa disalahgunakan. Yang pertama rodamin B atau pewarna merah, dan yang kedua metanyl yellow atau pewarna kuning. Biasa kalau untuk rodamin B atau pewarna merah disalahgunakan pada kerupuk, gulali, sirup dan jajanan pangan berwarna merah, sedangkan metanyl yellow atau pewarna kuning biasa disalahgunakan pada kerupuk, mie, jajanan pangan yang berwarna kuning. Bisa dilihat pada gambar contoh penyalahgunaan bahan pangan. Yang pertama ada formalin, pada gambar ada mie basah dan tahu. Jadi kalau ada mie basah atau tahu yang penyimpanannya bertahan lebih dari 3 hari pada suhu ruang, dapat dipastikan pangan tersebut mengandung formalin. Yang kedua tuh ada contoh boraks atau blank, ada bakso dan kerupuk. Yang ketiga ada rodamin B. Contohnya ada kerupuk berwarna dan gulali yang warnanya sangat mencolok. Metanyl yellow, contohnya ada kerupuk berwarna kuning dan mie. Ciri-ciri pangan dengan pewarna non pangan. Yang pertama, warna mencolok dan cenderung berpendar. Yang kedua, banyak memberikan titik-titik warna karena tidak homogen. Misalnya pada kerupuk untuk es putar. Dapat dilihat contohnya pada gambar juga. Bisa dilihat di situ ada gambar kerupuk yang warnanya tidak homogen ya. Untuk mencegah cemaran kimia, perhatikan kemasan pangan. Jangan menggunakan wadah styrofoam atau plastik non-food grade untuk mewadahi pangan, terutama pangan yang panas, karena berpeluang terjadi perpindahan komponen kimia dari wadah ke pangan atau biasa kita sebut migrasi. Contohnya, jangan menggunakan plastik kresek untuk mewadahi bakso atau styrofoam untuk mewadahi sayur yang panas. Gunakan peralatan atau pengemas pangan yang aman. Kemasan plastik pada bagian belakang ada seperti piring, gelas, mangkok sayur bertuliskan food grade atau terdapat gambar gelas dan garpu seperti pada contoh. Nah, ini contoh berikutnya, logo-logo food grade pada plastik bisa dilihat. Jadi dapat dipastikan kalau kemasan plastik yang digunakan harus ada logo ini ya, jadi aman untuk digunakan pada pangan. Kemasan pangan yang perlu dihindari bisa dilihat di situ, kemasan pangan yang menggunakan staples. Sebisa mungkin jangan menggunakan staples ya pada pangan karena dapat menyebabkan cemaran fisik jika staplesnya masuk ke makanan. Terus yang berikutnya ada kemasan styrofoam. Ya, jangan menggunakan kemasan styrofoam ya untuk pangan yang panas ya, karena dapat menimbulkan migrasi bahan kimia dari kemasan ke pangannya. Nah, gambar berikutnya, jangan menggunakan kemasan bekas, kertas koran atau kertas soal ujian untuk membungkus pangan, nggak boleh ya, karena pada kertas koran ada tinta-tinta yang menyebabkan cemaran kimia dan dapat menyebabkan penyakit ya dari tinta-tinta tersebut. Nah, bisa dilihat pada gambar proses produksi.
Nah, gambar pertama itu bisa dilihat di ruangan produksi, karyawan menggunakan penutup kepala, menggunakan masker dan sarung tangan untuk menjamin hygiene dan sanitasi pada proses produksi. Yang kedua, ada seorang bapak yang sedang memproduksi dodol menggunakan wajan yang berkarat. Itu tidak boleh ya, menggunakan wajan yang berkarat untuk produksi makanan, karena nanti terjadi cemaran kimia dari wajan yang berkarat tersebut. Kemudian bisa dilihat gambar berikutnya, ada sekumpulan koki yang sedang memasak menggunakan pakaiannya lengkap dengan topinya ya. Sebisa mungkin seperti itu ya untuk proses produksi di ruangan produksi, menjaga selalu kebersihan, menutup kepala ya. Terus yang di sebelahnya ada seorang bapak melakukan proses produksi di ruangan yang terbuka dan kotor. Itu tidak boleh ya dilakukan. Sebisa mungkin harus menjaga kebersihan di ruangan produksi. Nah, gambar berikutnya ada hasil pemeriksaan di sarana IRTP. Di situ bisa dilihat gambar pertama ada gambar kerupuk yang dituliskan di kertas koran. Itu tidak boleh ya. Nanti bahan kimia dari tinta itu pindah ke kerupuk, jadi cemaran kimia ya, jadi nggak boleh digunakan dan nggak boleh dilakukan. Nah, yang kedua ada gambar tempat sampah tertutup. Nah, di ruang produksi harus disediakan tempat sampah tertutup dan setiap kali selesai produksi sampah tersebut harus langsung dibuang ya, jangan ditumpuk. Terus habis itu bisa dilihat lagi ada lemari penyimpanan. Itu lemari penyimpanan khusus bahan baku. Nah, untuk penyimpanan bahan baku dan peralatan harus dipisah ya, yang lemarinya jangan disatukan. Terus berikutnya ada gambar wastafel dan sabun plus lap kering ya. Selalu disediakan wastafel, sabun dan lap kering di ruangan produksi agar memudahkan kita untuk mencuci tangan sebelum memulai proses produksi dan setelah selesai proses produksi, untuk menjamin hygiene dan sanitasi makanan yang kita olah. Terima kasih, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat.